Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Hari ini terakhir belajar di hari Jumat di minggu ini, di hari terakhir. Anak-anak, sebelum mulai belajar, bagi yang belum berdoa tadi, silakan di-pause videonya, berdoa sendiri terlebih dahulu ya, supaya kegiatan belajarnya bisa berjalan lancar. Berdoa dipersilakan. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar mengenai mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Minggu lalu atau beberapa hari yang lalu kan kita sudah belajar apa saja penyakit yang disebabkan atau penyakit yang ada pada jantung dan pembuluh darah. Sekarang kita akan mempelajari cara mencegahnya. Ada penyakit hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner. Ini bisa dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Nah, untuk penyakit hipertensi dan hipotensi, anak-anak masih ingat ya, hipertensi itu penyakit tekanan darah tinggi, dan hipotensi penyakit tekanan darah rendah. Nah, ini kan berkebalikan, satunya tekanan darahnya tinggi, satunya tekanan darah rendah. Meskipun dianjurkan untuk makan buah-buahan, tapi ada buah-buahan khusus yang harus penderita hipertensi dan hipotensi ini makan dan hindari. Untuk yang hipertensi, itu sangat bagus jika bisa mengkonsumsi pisang dan alpukat, dan menghindari makan garam yang berlebihan. Ya, jadi kalau penderita hipertensi makan garam itu bisa tekanan darahnya semakin naik. Dan kalau dia makan alpukat dan pisang, itu bagus untuk menstabilkan tekanan darahnya ya, biar tidak naik. Sedangkan yang hipotensi, tekanan darah rendah itu, tidak baik kalau dia makan alpukat tadi ya, alpukat. Tidak baik kalau makan alpukat. Kalau hipertensi kan boleh makan alpukat. Kalau dia hipotensi, dia tidak baik kalau makan alpukat. Karena dia akan semakin rendah tekanan darahnya. Ya, hipertensi tadi kan makan alpukat supaya tekanan darahnya tuh bisa kayak stabil, jadi agak turun gitu. Kalau hipotensi yang sudah darah rendah, makan alpukat, makannya banyak-banyak, dia bisa semakin rendah tekanan darahnya. Jadi itu tidak baik ya untuk orang yang punya hipotensi. Jadi dia harus makan seperti buah semangka. Itu baik yang untuk hipotensi. Jadi mereka punya buah-buahan atau makanan yang harus dihindari dan yang baik dikonsumsi. Berbeda-beda ya. Berikutnya ada varises. Varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Jadi kalau sudah berolahraga, kalian lebih baik luruskan kakinya, jangan duduk bersila dilipat kakinya ya, supaya peredaran darah kita bisa mengalirnya lebih lancar. Anemia itu bagus jika kita bisa memakan zat besi, seperti bayam dan kacang-kacangan ya. Jadi kalau punya anemia, makanlah makanan yang mengandung banyak zat besi, seperti bayam, kacang-kacangan. Oke? Leukemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Berikutnya ada demam berdarah. Demam berdarah bisa dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Dengan apa? Dengan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Kalian bisa lihat pada gambar. Menguras, yang punya bak mandi seperti ini pada gambar, harus disikat-sikat, bersihkan selalu supaya jentik-jentik nyamuknya tidak masuk ke dalam situ ya, ke dalam bak mandinya. Lalu menutup tempat penampungan air, serta mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Ini untuk 3M dalam demam berdarah, mencegah demam berdarah. Anak-anak tahu 3M dalam masa pandemi ini, dalam masa COVID ini, 3M? Tahu nggak? 3M dalam masa COVID ini, yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, jadi kalian juga tetap harus melaksanakan 3M dalam masa COVID ini ya. Tetap pakai masker kalau keluar, lalu jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kalau di luar, dan mencuci tangan setelah pergi atau datang dari luar atau pergi ke tempat-tempat umum. Oke? Oh ya, nyamuk yang membawa penyakit demam berdarah ini namanya Aedes aegypti.
dia ada bintik-bintik putihnya. Nyamuknya namanya Aedes aegypti ya, berbeda dengan penyakit malaria. Malaria itu juga akibat gigitan nyamuk. Nama nyamuk yang membawa itu nyamuk Anopheles betina. Oke. Berikutnya thalassemia. Thalassemia itu merupakan penyakit keturunan, tapi bisa dikurangi gejalanya dengan cara melakukan transfusi darah. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Transfusi darah ya dilakukan untuk penderita thalassemia. Hemofilia juga tidak bisa diobati, tetapi bisa dihindari dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak mengalir terus-menerus. Jadi untuk yang punya hemofilia, harus hati-hati ketika berjalan atau berolahraga, itu dihindari yang keras-keras ya. Yang bisa membuat benturan itu dihindari supaya tidak terjadi pendarahan. Oke, waktunya kuis. Silakan ambil buku tulis tematik kalian, buku latihan, lalu tulis jawabannya saja. Ya, misalnya A, asap rokok. 1, A, asap rokok. 2, B, apa gitu ya. Tulisnya ya. 1. Di bawah ini yang bukan penyebab timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Yang bukan. A, asap rokok. B, gaya hidup tidak sehat. C, obesitas. D, olahraga teratur. Oke, nomor 2. Yang bukan termasuk gerakan 3M dalam mencegah demam berdarah. A, menguras. B, mengubur. C, membakar. D, menutup. Ya. 3. Pola makan berikut yang merupakan sebuah upaya untuk menjaga kesehatan peredaran darah adalah A, banyak mengonsumsi makanan berlemak. B, mengurangi konsumsi makanan berlemak. C, banyak mengonsumsi makanan berprotein. D, mengurangi konsumsi makanan berprotein. Yang manakah yang baik untuk menjaga kesehatan peredaran darah? 4. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah anemia adalah A, tidur sepanjang siang dan sore hari. B, mencuci makanan sebelum dimasak. C, memakan makanan yang pedas. D, memakan makanan yang kaya akan zat besi. 5. Nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah adalah A, nyamuk culex. B, nyamuk Aedes aegypti. C, nyamuk Anopheles betina. D, nyamuk Anopheles jantan. Nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Oke, penyakit tekanan darah tinggi disebut juga dengan istilah A, hemofilia, B, leukemia, D, hipotensi, D, hipertensi. 7. Makan buah-buahan seperti pisang dan alpukat serta mengurangi mengonsumsi makanan yang menggunakan garam dapur dapat mencegah penyakit A, thalassemia, B, diare, C, hipertensi, D, hemofilia. 8. Berikut yang bukan merupakan manfaat bela diri bagi jantung adalah A, memaksimalkan kerja otot jantung. B, menambah penyumbatan pembuluh darah. C, membakar lemak yang berlebih dalam tubuh. Dan D, menghindari resiko penyakit serangan jantung. 9. Penyakit keturunan yang dapat dikurangi gejalanya dengan melakukan transfusi darah adalah A, hemofilia, B, demam berdarah, C, hipertensi, D, thalassemia. 10. Saat istirahat setelah berolahraga, sebaiknya kita titik-titik agar peredaran darah lancar. A, meluruskan kaki. B, melipat kaki. C, makan gorengan. D, minum minuman bersoda. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Silakan dikirim jawabannya ke Ibu. Jika masih kekurangan waktu, silakan pause atau ulang lagi soalnya tadi ya.
Sekian anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video ini.